'cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss possibilities. I look like Hemat kertas. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Mau tanya-tanya terkait PNB. Oh, Masnya bisa langsung ke kantor akademi mahasiswa itu langsung. Mari saya antar. Gimana? Ayo, Oke, sama-sama. selamat pagi, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Mau tanya-tanya terkait PNB. Terkait PNB. Untuk PNB silakan bisa dilihat dulu ya prosesnya. Jadi untuk PNB Wisdom tahun ini untuk persyaratannya sudah ada di dalam brosur. Seperti yang sudah dilihat bahwa sekolah satu dibuka mulai bulan Juni tanggal 20. Jadi persyaratannya silakan dilengkapi dan dilihat. Kalau survei ruangan Boleh tentu saja, Mas Gayu. bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ya, ini masnya itu pengen yang itu yang ada di Gusdur. Nanti tolong didampingi untuk bisa melihat dan dikenalkan dengan gedung-gedung dan ruangan-ruangan yang ada di Gusdur ya. Oh iya baik. Oke, silakan bisa ikut Mas Bayu ya, bisa ikut. Monggo silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dalam rapat yang saya adakan ini karena kita akan membahas hal yang cukup penting menurut saya dan penting. Jadi perlu diketahui bahwa masa PMB kita itu sudah mau habis, kurang lebih sekitar 2 bulan lagi itu sudah mau habis. Tetapi kalau kita lihat datanya di sini dari kota mahasiswa yang kita sediakan itu baru terisi 70%. Sedangkan untuk kelanjutan kampus kita sudah kita menemukan mahasiswa yang memenuhi apa yang kita targetkan. Tadi juga agak bingung di sini, jadi kira-kira apakah tidak bisa memberikan solusi untuk hal ini? Bisa silakan. Baik Pak, kalau izin menyampaikan usulan ya Pak. Kalau dari saya sendiri ingin mengusulkan bahwasanya kalau PNB untuk tahun ini kira-kira kalau kita adakan untuk beasiswa ada di pesantren bagaimana? Dari semuanya bagaimana? Kalau menurut saya mungkin ada lainnya. Dari saya sendiri Pak, melihat di Pekalongan sendiri kan banyak pondok pesantren ya, jadi saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan. Oke. Saya kira ada benarnya juga ya, memang karena apalagi kita juga universitas Islam ya. Saya kira ada benarnya akan masuk juga. Dan mungkin kita memerlukan karakternya sudah sangat ingat ya. Kita memerlukan promosi yang benar-benar besar dan bisa menyebar dengan cepat. Dari Ibu Mas kira-kira bagaimana untuk media promosinya? Oke, baik. Kita media promosi untuk sekarang kan masih booming-boomingnya tentang konten-konten yang menarik dan itu pun kalau kita misal FYP itu konten TikTok, misal kayak kita buka pendaftaran melalui tanya apa tren kelapa yang pecah gitu. Kita kan lagi yang seperti itu atau kita yang di sapi itu bisa kayak gitu. Banyak itu misal kita buka pendaftaran, oh ini nanti ada yang disampaikan bisa dicantumkan tadi yang pesantren, bisa beasiswa pesantren atau yang santri-santri yang mungkin hafid Quran dan lain sebagainya itu bisa dicantumkan dalam promosi konten TikTok tersebut. Itu Pak. Ya, saya kira cukup menarik ya, karena memang
basis kita memang seharusnya kita di awal memang melihat basis kita dan kita kurang membuka peluang pada mereka. Iya, iya Pak. Oke, mungkin kita bisa putuskan ya, kita akan buka jalur kader pesantren atau beasiswa pesantren. Nanti silakan dari rumah bisa dibuat media yang seperti tadi ya, menarik mungkin untuk menarik langsung. Kemudian di bagian akademik juga nanti silakan disiapkan juga persyaratan dan juga sistemnya, teknisnya bagaimana nanti untuk pendaftarannya dan kualifikasi kader-kader pesantren yang akan masuk di program ini kita. Mungkin itu ya bisa kita laksanakan juga. Nah, saya kira ini menarik dan efektif ya Pak. Iya, itu kan mencakup semua kalangan. Iya. Baik, mungkin saya kira sudah cukup tersolusikan ya problem kali ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada jenengan semua yang sudah bergabung. Mungkin setelah ini kita bisa langsung terus saja dan silakan sebagai program bekerja masing-masing bisa diarahkan anggota-anggotanya untuk membuat apa yang kita lakukan sebenarnya. Baik, bisa dimaklumi. Iya, silakan saya berikan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di sini saya akan belajar bersama mengenai untuk pendaftaran mahasiswa baru kali ini. Nah, kenapa kita harus belajar? Karena tentunya untuk apa ya namanya untuk poin ke depan ya, benar kita harus belajar yang lebih maju lagi perkembangannya. Oke, di sini kan ada di teman-teman bisa melihat. Ini kan ada dari SMA semua, di mana tingkat SMA saja sudah menghasilkan gambaran yang berkualitas pendaftarannya. Pada itu kita harus belajar apa saja di sini. Baiknya, tentunya kita akan belajar bersama apa aja sih untuk bagaimana cara membuat sedemikian rupa agar teman-teman dari mahasiswa baru agar berminat mendaftar di keberlangsungan ini. Jadi kedatangan kami di sini untuk bertukar informasi dengan UIN-A mengenai sistem pendaftaran. Karena kan di dalam UIN kami masih menggunakan sistem pendaftaran yang bisa dibilang konvensional, di mana para calon mahasiswa baru itu masih datang ke kampus untuk melakukan tes, melakukan pembayaran, itu masih menggunakan sistem konvensional. Maka dari itu kami ingin bertukar informasi mengenai sistem pendaftaran mahasiswa baru di UIN-A. Silakan. Baik, terima kasih waktunya. Di sini dari UIN-A sendiri itu kalau ke pendaftaran dan juga kegiatan yang lain pendaftaran mahasiswa baru tentunya seperti pembayaran, terus pendaftaran dan juga tes itu semuanya menggunakan online. Karena kan dalam sekarang tentunya teman-teman harus menggunakan teknologi dan juga mahasiswa baru harus melek tentang teknologi. Yang kedua karena teknologi ini sudah memudahkan kita untuk mendata mahasiswa baru siapa saja yang dapat maju dan juga akan tercatat oleh sistem dari kita sendiri. Nah itu bisa kita memasukkan di website UIN-A itu ada seperti itu. Bagaimana tanggapannya? Lantas bagaimana dari UIN kalian mengatasi masalah-masalah seperti kecurangan dalam tes? Kan tadi dijelaskan menggunakan tes online. Lalu bagaimana mengatasi kecurangan dalam tes? Lalu kejahatan ketika pembayaran administrasi menggunakan bank. Itu bagaimana dari UIN-A mengatasi hal tersebut? Jadi untuk di UIN-A sendiri untuk sistem tes dan juga sistem pembayaran, kami untuk sistem tes sendiri kami tidak menggunakan platform dari pihak ketiga, akan tapi dari tim IT kami sendiri itu sudah kami berikan pelatihan untuk membuat website sendiri, untuk membuat platform sendiri untuk ujian bagi calon mahasiswa baru. Jadi mereka ketika ujian dalam sistem yang telah kami buat itu mereka akan tetap terpantau secara real time oleh panitia kami. Jadi ketika mereka ujian mereka tetap on cam. On camnya itu langsung dari sistem kami, dan setiap panitia yang kami siapkan itu akan langsung memantau mereka secara langsung secara real time. Jadi ketika mereka memperlihatkan gerak-gerik yang mencurigakan itu akan langsung dapat teguran dari sistem.
dan jika teguran 3 kali kita pindahkan, maka otomatis akan diskualifikasi. Itu untuk sistem ujiannya. Kemudian untuk sistem pembayaran ya, kami sudah bermitra dengan Bank Mega untuk sistem pembayaran bersama UINA. Jadi setiap mahasiswa yang ada di UINA ketika sudah mendaftar, sudah mengisi profiling dan lain-lain, otomatis mereka akan mendapatkan nomor UKT dan juga VA atau virtual account itu sendiri. Jadi otomatis untuk VA ini tidak akan tertukar dengan mahasiswa lain, dan ketika mahasiswa salah nomor atau yang lain, otomatis tidak akan masuk. Jadi uang UKT mereka tidak akan salah masuk, tidak akan salah transfer, dan ketika mereka sudah bisa transfer itu ke nomor VA yang sudah ada, otomatis tagihannya di sistem itu akan tercentang. Jadi sudah dianggap lunas oleh sistem, dan kemudian baru bisa melanjutkan pendaftaran ke tahap selanjutnya seperti itu. Jadi kuncinya dari UINA untuk mencapai pada ini adalah yang pertama, memang kami benar-benar membekali tim IT kami untuk membuat sistem yang benar-benar terpadu dari sistem dari awal pendaftaran, kemudian ujian, dan bahkan daftar ulang dengan sistem yang baik dan juga tanpa bantuan, tanpa sentuhan yang ketiga, sehingga keamanannya sudah dijamin untuk UINA. Oke, tapi sebelumnya untuk yang kedua, saya sendiri dari UINB sudah menanggapi itu bagus cara pembayaran. Tapi yang janggal dari UIN kami itu masih ragu ya tentang pendaftaran online, dan beberapa kalangan itu kan masih dianggap gaptek, dan seorang masih gaptek kan. Nah, di situ kan kayak semisal kita nonton di berita aja, kita ada kasus di mana siswa atau mahasiswa yang mengubur cita-citanya ya kan, karena UKT tinggi. Karena apa? Itu bukan suatu kesalahan mahasiswanya sendiri. Tiba-tiba dia tidak mengisi katanya tidak mengisi data profile atau apa, itu kan kesalahan. Nah, itu kan salah satu dari pendaftaran online sendiri. Itu bagaimana solusinya? Nah, ini yang bisa dikatakan menurut saya ya, untuk di UINA ini sebagai terobosan. Jadi begini, ketika mahasiswa baru itu mendaftar di UIN kami, semua otomatis akan diarahkan ke UKT tertinggi semuanya. Bagaimana agar mereka bisa turun UKT-nya adalah mereka mengirimkan data, jadi tidak termasuk dalam sistem, karena kebanyakan kasus-kasus seperti itu adalah mereka semua menggantungkan pemplotan atau penentuan dari UKT itu semua by sistem semua, padahal terkadang sistem pun bisa memiliki error dan lain-lain. Sehingga begini, di UIN kami ketika sudah masuk itu semua akan diarahkan ke grade tertinggi. Dan bagaimana mahasiswa itu agar UKT-nya bisa turun adalah mereka mengirimkan banding dengan data-data mereka, dan tim kami akan langsung survei keadaan mereka sesuai dengan aplikasi itu atau tidak. Jadi memang antara pendaftaran kami kemudian dari pembayaran UKT itu jarak antara pembayaran UKT dengan pendaftaran selanjutnya itu memang lama, karena tentukan itu tadi. Jadi untuk pertama memang semua diarahkan ke tinggi. Nanti setelah itu mereka mengajukan banding secara mandiri. Kami juga menyediakan platformnya, dan kami secara manusiawi, secara human langsung itu juga akan langsung mensurvei kondisi mereka seperti itu. Jadi ketika setelah disurvei, nanti mereka yang memang dikatakan layak mendapatkan UKT rendah tentu saja akan diberikan UKT rendah, dan mereka yang ternyata memang sebetulnya mampu, ya UKT-nya akan seperti itu. Jadi tidak akan ada yang namanya ketimpangan yang sudah kaya UKT-nya orang itu. Dalam sistem beasiswa pun kami akan seperti itu, karena kami memiliki staf-staf yang memang sudah kami ajarkan untuk menjadi seorang servant leader ya. Jadi mereka benar-benar mengabdikan diri mereka untuk kemaslahatan dari mahasiswa sendiri seperti itu. Oke, baik, cukup jelas. Gimana namanya tentang kita seperti ini memberi informasi buat Bapak Malika? Menurut saya ini merupakan salah satu pembaruan yang kiranya perlu dicoba di kita. Oke. Karena setelah dijelaskan mengenai informasi online itu, kita memerlukan benar-benar generasi bangsa yang tidak, yang seperti Bapak bilang itu gaptek. Menurut saya itu merupakan salah satu eksperimen untuk para generasi bangsa supaya
tidak gaptek, maka dari itu dimulai dari hal-hal yang terkecil dulu. Bisa mengubah sistem pendidikan seperti itu mungkin bagus bisa. Oke, terima kasih buat perwakilan UNA. Semoga apa yang dilakukan dapat menginspirasi bagi UIN kami, kemajuan UIN kami. Terima kasih atas waktunya sudah berpartisipasi untuk meluangkan waktunya dalam diskusi kami. Oke. Anak-anak ini ditulis, nanti akan ada pertanyaan terkait materi sekarang. Baiklah. Ini adalah pembelajaran konvensional, padahal saat ini kita sudah memasuki masa modern. Anak-anak, mohon perhatiannya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai Project Management Infografi. Baik, Pak. Inilah pendidikan zaman sekarang. Hemat kertas, hemat pulpen, bebas polusi. Pendidikan harus mengikuti zaman, berubah atau punah.